Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni tasabtum bihima lan tadallu abada, kitabullah wa rasulih. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Calon penghuni surga semuanya. Amin. Ketakwaan kita kepada Allah adalah satu-satunya kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab dari itu teruslah menghadirkan ketakwaan dan marilah kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Karena ketika kita hanya menjadi hamba Ramadan, selesai Ramadan, selesai juga ketakwaan kita. Tidak lagi membaca Al-Quran di masjid, tidak lagi ke masjid subuh-subuh, tidak lagi sholat malam, dan seterusnya. Sehingga kita seolah-olah begitu masuk Syawal kembali ke asal. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita saling mengingatkan antara kita, karena tanpa cinta kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita adalah manusia yang sejatinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempertanggungjawabkan ketakwaan kita. Maka ambillah andil untuk terus mengingatkan, meskipun kita tidak boleh kemudian memaksakan kehendak kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim musaytir. Sejatinya kita hanya pengingat saja dan kita tidak punya kuasa atas seseorang pun. Maka kita bukanlah panitia surga, bukanlah orang yang bisa memberikan hidayah, akan tetapi kita hanya sekedar mengantarkan berita kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Betapapun ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sejatinya kita tidaklah berbeda dengan jin dalam tataran peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kita melakukan yang mungkar-mungkar, Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita sebagai ya ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta kasih memberikan panggilan yang sangat mulia kepada kita. Kita adalah hambanya yang maha rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kasih sayangnya ke kehidupan kita, maka sungguh tidak pantas ketika kita muncul sebersit kebencian bahkan kepada orang lain yang tidak seide dengan kita. Bahkan ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, maka hargailah pendapat itu, karena sesungguhnya kita sedang mempertahankan pendapat kita sendiri. Maka masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya, ketika kita berhadapan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, hadirkan respon spontan yang paling baik. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dengan berbagai macam ujian, Allah Subhanahu wa taala akan ada yang memuji bagian yang kemudian kita diuji dengan orang tua kita diuji dengan pasangan kita diuji dengan anak kita, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan begitu banyak orang yang berada di sekitar kita. Maka pastikan bahwa yang muncul dari kita adalah respon spontan yang paling baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata
ahsanu amala. Respon spontan yang paling baik yang Allah SWT inginkan dari kita. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ajaban fi amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Ketika kita beriman, maka kata Rasulullah SAW, iman itu membuat seseorang ketika Allah SWT berikan musibah, maka dia hadirkan kesabaran, dan kesabaran itu jadi kebaikan untuknya. Dan ketika orang beriman ini diberikan nikmat yang begitu banyak pada Allah SWT, maka orang beriman ini mampu menghadirkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan syukurnya jadi kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, tidak mungkin akan muncul kesabaran dan kesyukuran kecuali pada hati orang yang beriman. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimahumullah. Ketika kita menghadirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada begitu banyak orang yang kemudian tidak mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang lain. Meskipun mungkin tampaknya bagi kita tidak nyaman. Salah satu contoh misalnya, ada seseorang yang kemudian menderita satu penyakit yang menyebabkan dia harus diamputasi agar tidak lebih parah menyebarnya. Maka itu sepertinya seolah-olah takdir buruk, padahal itu kebaikan buat dia. Banyak orang yang kemudian tidak mampu menerjemahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam hidup kita, yakni tatkala ada orang-orang di sekitar kita bermasalah, seolah-olah kita yang kemudian harus meresponnya dengan kemarahan, dengan kebencian. Dan bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan anak sendiri dicaci maki, bahkan pasangan sendiri yang telah menyerahkan hidupnya dicaci maki. Sungguh ini bukanlah ketakwaan yang dihadirkan oleh orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menghadirkan kesabaran dan kesyukuran, tidak lebih. Bahkan kesabaran dan kesyukuran adalah bagian ibadah yang paling sederhana dari setiap kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan ini adalah sebuah bagian ujian di dunia, maka tampillah sebagai pemenang, sebagai lulusan-lulusan yang mendapatkan predikat cum laude. Apalagi kita baru selesai dari Ramadan ini, ada sebagian orang yang merasa lega, dia tidak tersiksa dengan puasanya. Ada orang yang merasa sedih karena Ramadan tidak lagi menjadi teman ibadah. Ada sebagian orang yang kemudian merasa senang karena dia mendapatkan baju baru. Akan tetapi ada banyak orang yang bersedih, dia tidak bisa mendapatkan pahala yang lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimahumullah, calon penghuni surga semuanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang senantiasa mengingatkan orang lain dalam kebenaran, meskipun itu orang-orang yang terkasih dan tercinta di dekat kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang kemudian setelah ini akan membuka auratnya. Ada orang-orang yang setelah ini tidak mau lagi datang ke masjid. Ada orang-orang yang setelah ini tidak mau lagi membaca Al-Quran. Kitalah yang menjadi bagian dari agen perubahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban kepada kita untuk saling mengingatkan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir." Kita hanya sekedar pengingat, tidak ada kuasa sedikit pun dari kita. Kita hanya sekedar mengingatkan saja. Terserah orang mau meresponnya dengan kemarahan karena merasa tersinggung hatinya atau merasa malu, maka itu bagian yang kemudian menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, saya hanya sekedar menyampaikan kebenaran, dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimakumullah, ittaqullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bagian khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan juga kita semua bahwa ada begitu banyak bagian hidup kita yang kemudian ketika kita menjadi hamba Allah,
Ketika kita menjadi hamba Allah, sekali lagi ketika kita menjadi hamba Allah, maka semua persoalan akan selesai. Ketika pasangan kita bermasalah, kita menjadi hamba Allah, kita tidak mencintainya karena dia, kita mencintai dia karena Allah. Ketika terjadi masalah dengan anak kita, kita tidak mencintai dia karena dia anak kita mencintai dia karena Allah. Kita selalu berposisi menjadi bagian dari hamba Allah. Maka apapun yang terjadi di sekitar kita, mau harga minyak naik, mau harga Pertamax naik, kita adalah hamba Allah yang kemudian kita yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Mun'im yang memberikan nikmat. Maka Allah akan mengatur rezeki kita sehingga kita sampai kepada bagian yang kita tetap mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian inilah yang kemudian kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah dengan cara mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk jalankan dan Rasulullah SAW jalankan dalam kehidupan. Sehingga kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terus memanggil kita sebagai ibadur rahman. Marilah kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai 74, kita akan menemukan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan itu di antara lain adalah janganlah berlaku sombong di muka bumi. Kita ini adalah orang yang kemudian lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala setiap kali muazzin memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dituntun oleh Rasulullah SAW untuk tetap meniadakan diri. Kita tidak mampu, melainkan yang bisa menghadirkan kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tatkala kita menghadirkan kecintaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan berharap bahwa mereka akan berlaku sempurna. Mereka akan melakukan kekurangan-kekurangan yang kemudian kita bisa mencintai kekurangan itu sebagai kesempurnaan hidup kita. Karena justru dengan kekurangan mereka lah kemudian kita bisa memunculkan kesabaran kita. Karena apa yang Allah SWT hadirkan pada anak-anak kita, hafalan Al-Qurannya, ilmunya, pemahamannya, sehingga kita bisa tersenyum dengan senang ketika kita mendengar hafalannya, ketika kita mendengar kebenarannya, ketika kita melihat bagaimana perilaku akhlak yang mulia yang mereka munculkan, maka tidak ada satupun yang mampu kita hadirkan kecuali kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kita sebagai orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebagai ibadur rahman kita diminta untuk bijak. Kita diminta untuk melihat segala sesuatu betul-betul melihat secara global, secara integral, secara mujmal, secara holistik, menyeluruh. Jangan pernah melihat Islam ini hanya dari satu bagian-bagian saja. Salah satu ritual yang seringkali ditinggalkan adalah kebiasaan harian. Nanti kita lihat apakah duhur nanti akan sepenuh ini. Nanti kita lihat apakah asar sepenuh ini. Ini yang akan menyedihkan buat kita. Maka Ramadan jangan kita pernah menjadi hambanya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Ramadan. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allahumma salimna ila Ramadan. Kita ketemu sama Ramadan yang akan datang. Wassalim Ramadan ali, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di dalam Ramadan itu sendiri. Sehingga Lailatul Qadarnya kita tidak ketinggalan, sehingga bagian pahala yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kita tidak ketinggalan. Dan muslimuhum minni wa tasallamuhum minni mutaqabbal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan Ramadan kita ini sehingga kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma ighfir lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya Allah warhamna wa'fu 'anna. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayuna shighara. Rabbana
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا إخواننا مسلمين والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين في فلسطين في غزة في اليمن في كل مكان يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم تقبل الله منا ومنكم جعلنا الله وإياكم من العيد والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته